aku tuh lebih fokus ke gimana caranya konten ini tuh bisa bermanfaat buat orang. Terus orang itu bisa tahu kalau konten ini tuh bermanfaat sebelum dia ngeklik gitu. Berarti dari judul, terus dari hook lah ya, hook atau judul, terus dari tampilan awalnya, terus dari detik-detik pertama. Aku tuh cara bikin skripnya itu kayak coba di awal detik pertama kita ngebahas tentang permasalahan yang relate sama mereka. Karena kan banyak juga artikel yang menyebutkan bahwa tingkat kefokusan orang sekarang katanya berkurang kan? Iya. Jadi ya itu karena terlalu banyak konten, jadi dia mungkin 2 detik pertama biasa itu katanya ya. Jadi orang itu bahkan sekarang banyak yang bilang juga orang nggak bisa ngelihat podcast 1 jam atau 2 jam langsung gitu. Biasanya dicicil katanya. Banyak yang menyebutkan seperti itu. Ini yang berkaitan sama konten aku, kan yang aku lihat tuh banyak loh orang-orang yang sebenarnya tuh punya potensi, tapi mereka tuh kayak terkubur loh gitu si kemampuannya itu karena dia nggak pede. Nah, tapi yang aku lihat itu dengan mereka, generasi kita yang kayak ngerti tentang mental health, harusnya orang-orang yang seperti itu bisa berkurang gitu, karena itu tuh bisa di-manage gitu, rasa ketidakpercayaan itu bisa di-manage, yang mana harapan aku orang yang tadinya nggak pede itu bisa pede dan bisa berkontribusi lebih gitu, karena kepercayaan dirinya. Supaya menjaga konsistensi dan seterusnya, supaya cepet naiknya gitu. Tapi di sisi lain kan, ketika banyak posting, ide pun akan habis. Bener nggak? Iya. Makanya banyak sekali konten kreator kalau saya lihat yang bergeser. Yang aneh-aneh lah misalkan gitu, supaya nyari views-nya doang. Aku suka itu yang cukup merubah hidup aku. Itu 3 buku. Yang pertama, The Things You Can See Only When You Slow Down. Karya Hai-Ning Sunim. Itu yang kedua, buku tentang The Mountain Is You. Karya Brianna Weiss. Terus yang ketiga, Atomic Habits. Buku itu adalah tetap menjadi salah satu sumber ataupun wawasan yang runut dan komplit. Halo teman-teman, kalau misalkan kalian ada yang ngerasain kayak kurang self-love, kalian gak pede, kalian gak bisa melihat hal positif dari diri kamu, dan kalian butuh support system, kalian boleh cek YouTube aku, karena di situ aku ngebahas banyak tentang self-love dan self-growth juga. Terus jangan lupa follow Instagram aku, kalau kalian mau tahu diri aku lebih lanjut. Halo teman-teman Primary List, terima kasih masih menyaksikan Primary List Podcast. Hari ini kita senang sekali karena kedatangan seorang tamu konten kreator ataupun influencer bersama dengan Teh Verina ya. Iya. Oke. Teh Verina, makasih nih waktunya untuk hari ini. Sama-sama. Oke. Apa kabar Teh Verina hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat ya, baik. Panggilannya apa? Verina aja? Verina aja. Verina ya, baik. Verina, sebelum kita ngobrol lebih lanjut ya, gimana sih cara menjadi seorang influencer, kemudian tantangan dan seterusnya. Mungkin mau perkenalan dulu boleh. Sekarang lagi sibuk apa, lagi ngerjain project apa, dan seterusnya. Silakan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Verina Tiananda. Saya kesibukannya bikin konten setiap hari. Kontennya tentang self-love, self-growth, atau self-development gitu. Terus kesibukan selain bikin konten, jadi sebenarnya ini kepanjangan dari kontennya. Jadi aku itu bikin aktivitas challenge gitu. Jadi orang-orang yang mau ikutan, kita tuh selama 30 hari men-challenge diri kita untuk menjadi versi terbaik diri kita. Tapi itu dilakukannya secara online gitu. Melalui grup WhatsApp, tapi ada Instagramnya juga. Kesibukannya itu. Oke. Jadi Verina ini konten kreator ataupun influencer, bagiannya itu tentang self-love ya. Khusus spesifikasinya tentang gimana caranya mencintai diri sendiri. Ya, istilahnya yang sedang ramai sekarang lah tentang mental health di sana ya. Oke. Pertanyaan saya pertama gini, Verina. Kenapa mengambil segmen ini? Kan banyak tuh, kenapa nggak ngambil segmen misalkan kayak berita atau mungkin kayak vlog, kan kebanyakan vlog ya yang paling banyak. Kenapa mengambil segmen ini, Verina? Kenapa tentang self love? Karena ini sesuai sama pengalaman aku gitu. Jadi dulunya itu sebenarnya aku sempat suka bikin konten, cuman iseng. Kontennya tuh nyanyi, aku suka bikin cover lagu gitu. Cover lagu ya? SMP SMA gitu loh. Nah setelah kuliah, aku sempat kerja dulu. Terus aku masih kepikiran tuh pengen bikin konten. Nah, kenapa akhirnya self love, tentang self love, karena dulu itu aku kan sempat ngalamin permasalahan kayak rasa kepercayaan diri. Aku nggak pede, aku pemalu, aku pendiam, dan yang mana semua itu tuh aku ngerasa kayak menghambat
menghambat sekolah, kuliah gitu. Terus akhirnya karena aku nggak betah jadi orang yang kayak gitu ya, aku ngerasa kalau aku mau sukses aku nggak bisa kayak gini terus. Akhirnya aku nyari tahu sendiri, aku baca buku, lihat-lihat podcast orang lain gitu, atau baca artikel. Akhirnya aku nemuin caranya gitu. Yang salah satunya itu self love. Nah akhirnya aku nerapin semua yang aku pelajari dan emang benar-benar ngerubah aku. Terus di situ aku mikir, kenapa ya aku baru tahu sekarang gitu? Kenapa orang-orang nggak ada yang tahu hal ini, nggak ada yang ngasih aku dari dulu gitu, ngasih tahu aku dari dulu. Jadi itulah yang akhirnya, wah ini tuh hal yang penting yang harus orang tahu gitu. Jadi kenapa aku tentang ini topiknya, karena aku berharap orang-orang yang ngerasain apa yang aku rasain dulu tuh bisa terbantu gitu. Jadi menarik ya. Tapi maaf, ngambil jurusan apa kuliah? Jurusan manajemen. Oke, jadi manajemen ya. Ya agak ada sangkut pautnya lah dikit ya. Enggak. Nggak ada ya? Nggak ada. Ya kalau misalkan sekarang gini ya, kan banyak sekali konten yang istilahnya berseliweran ya. Sekarang udah banyak sekali ya di generasi Z. Apalagi saya yakin generasi Z ini semakin istilahnya lebih pintar daripada, ya karena sudah terpapar sosial media dengan sangat mudah sekali gitu ya. Kemudian, nah dari beberapa konten, apa sih yang istilahnya saya yakin gitu bahwa konten saya yang mau di-up ini bakalan banyak penontonnya. Apa sih yang membuat yakin? Sebenarnya kalau dari awal tuh nggak yakin banget. Cuman yang bikin aku yakin tuh karena kan aku ngerasain itu ya, perasaan-perasaan itu. Terus aku pun kalau misalkan lagi keluar, lagi ketemu orang lain gitu, atau lagi di tempat umum, aku suka ngeliatin kalau orang yang kayak aku tuh banyak gitu. Gak cuma aku doang. Terus kalau aku lihat kayak komentar-komentar orang lain nih, misalkan ada konten A, terus lihat orang-orang yang komen, itu tuh bahasanya tuh tentang permasalahan itu juga, kayak insecure, ngebanding-bandingin diri. Jadi kayaknya ini tuh aku nggak tahu apakah ini akan ramai atau enggak, tapi aku tahu ini tuh bakal bermanfaat gitu. Jadi aku itu sih alasan aku. Jadi emang tujuannya itu untuk kemanfaatan berarti ya? Iya. Oke. Karena di sisi lain aku juga kan sebelum bikin konten tuh kayak belajar dulu kan, kayak cari-cari tahu, apalagi konten tuh kan mirip-mirip sama marketing ya. Bikin konten tuh kan. Aku belajar marketing juga. Kalau mau rame atau orang minat tuh yang pertama kita harus tahu dulu kita ngobrol ke siapa. Gitu, target audiensnya siapa. Dan yang jelas aku tuh tahu banget target audiensnya itu kayak diri aku yang dulu. Jadi aku tahu permasalahannya apa yang dia rasain, dia seumuran apa yang dia takutin gitu. Jadi aku tahu jelas audiensnya siapa. Terus aku tahu juga yang mereka butuhin tuh apa, kontennya apa. Jadi aku tahu ini bakal ngebantu mereka gitu. Itu sih. Kalau misalkan dari sekian banyak, tadi kan belajar melihat audiensnya. Kebanyakan anak muda sekarang, menurut versi ini kan istilahnya hanya berupa opini ya. Terlepas benar atau salahnya nggak apa-apa lah. Ini kan hanya berupa opini. Apa sih yang paling banyak permasalahan di anak muda zaman sekarang, menurut Verina? Oke, menurut aku dan ini terkait dengan konten aku ya. Kebanyakan permasalahannya itu tentang kurangnya self love itu. Karena self love itu jadinya meluas, kayak misalkan tentang jadinya tuh berkaitan ke relationship. Kalau misalkan orang itu nggak self love tapi tiba-tiba mereka tuh mau berhubungan sama orang lain, itu tuh bakal sulit karena dia mungkin akan ngerasa kalau dia nggak dihargain atau nggak diperlakukan dengan baik, dia itu nggak akan cenderung tersiksa di hubungan itu gitu. Dan yang kebanyakan sekarang yang curhat ke aku tuh tentang itu gitu. Atau juga tentang kayak rasa insecure juga kan dari awalnya tuh dari gak self love, karena kita ngeliat keburukan di diri kita gitu. Kalau kita self love, kita bisa lebih ngelihat hal positif, itu masalahnya. Terus apalagi sekarang kan sosial media, yang mana di sosial media tuh nampilin kehidupan orang yang bagus gitu, yang cantik-cantik doang. Nah mereka tuh kalau nggak bisa nge-manage self love-nya, dia tuh kayak cenderung ngebanding-bandingin diri. Jadi kan itu makin nggak pede, makin nggak ngapa-ngapain, akhirnya makin ngerasa insecure gitu. Dan itu tuh kayak lingkaran yang berulang-ulang, yang tadinya nggak pede, akhirnya dia nggak ngapa-ngapain, jadi balik ke pede, terus aja kayak gitu. Jadi tahapan awalnya itu harus cintai diri sendiri dulu gitu. Iya. Oke. Nah, selanjutnya nih, dari sekian ini kan Verina sudah berbagi istilahnya, berbagai macam istilahnya, banyak sekali. Mungkin teman-teman nanti bisa cek di Instagramnya Teh Verina ini. Jadi banyak sekali konten-konten yang istilahnya mengajak ya, kamu itu emang punya kekurangan, tapi punya kelebihannya juga. Ya. Istilahnya mungkin berdamai dulu ya dengan diri sendiri gitu. Sebelum istilahnya bergaul dengan orang itu harus berdamai dengan diri sendiri dulu.
ada cerita nggak misalkan dari sekian banyak pengalaman berkonten ataupun mungkin berinteraksi dengan teman-teman ya, ngebantu teman-teman yang itu, ada pengalaman yang istilahnya berkesan nggak dari sekian banyak yang sudah berkonten? Oke, jadi dari sekian konten-konten aku dan aku berhubungan sama audiens aku, apakah ada yang berkesan gitu? Iya, yang istilahnya mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang sedang menonton. Sebenarnya lumayan banyak ya, dan itu tuh pun salah satu yang jadi semangat aku untuk bikin konten terus. Jadi setiap ada orang yang kayak tiba-tiba nge-DM bilang makasih ya Kak udah bikin konten. Kayak kebanyakan tuh masalah apa? Apakah percintaan, keluarga atau apa ya biasanya? Banyak sih, kayak nggak ada satu spesifik yang banyak gitu. Jadi macam-macam, yang tentang pacar ada, yang tentang kayak hubungan dengan diri sendiri ada. Tapi kalau yang sekarang yang baru-baru ini yang lagi rame di Instagram aku tuh ya tentang kayak mereka harus mencintai diri gitu. Kayak tentang self love itu tadi gitu. Kalau tantangan apa nih yang suka dihadapi ketika mau membuat konten untuk self love? Tantangan untuk bikin kontennya. Dan gimana cara seorang Verina supaya, kan orang tuh kadang males ya, kadang ada malesnya, ada semangat gitu. Nah, gimana sih cara seorang Verina supaya tetap konsisten membuat konten, dan kontennya pun kan pasti dipikirkan benar-benar dong. Iya. Nggak mungkin kita hanya hasil upload. Itu kan hasil istilah pemikiran, captionnya harus gimana, angle-nya harus gimana. Gimana cara seorang? Kalau tantangan itu selama bikin konten, karena kan di konten-konten aku harus tentang self love, yang mana aku tuh harus positif, moodnya harus bagus. Nah, ketika mood aku nggak cukup bagus gitu, atau aku lagi ada pikiran negatif, itu tuh aku agak susah untuk cari idenya gitu, karena si vibe diri akunya pun nggak sepositif itu. Sedangkan yang namanya manusia tuh nggak selalu positif ya. Meskipun aku di konten bilang ke teman-teman kita harus positif, kita harus selalu self love, tapi ada juga saat-saat dimana aku tuh lagi down gitu. Tuh, nah, dan manusiawi itu. Iya, manusiawi. Terus yang lebih masalahnya lagi, aku tuh malah makin ngerasa bersalah gitu. Merasa bersalahnya tuh lebih bisa 2 kali lipat, karena aku ngerasa kok aku ke orang lain bilang kayak gini, kok akunya sendiri kok kayak gini, padahal sebenarnya nggak harus ngerasain itu karena itu hal yang wajar gitu. Terus cara menyikapinya gimana kalau lagi ngedown gitu? Biasanya aku kayak baca-bacain komen yang positif, itu biasanya bisa ningkatin motivasi aku. Termasuk kalau lagi nggak ada ide juga, aku biasanya bacain komen mereka. Terus kalau nggak, biasanya aku kayak inget kembali kayak kenapa sih aku mulai ini gitu. Kenapa aku mau konten. Kalau misalkan kan kadang lagi views lagi turun gitu, lagi sepi. Kadang itu yang bisa nurunin semangat, tapi aku balik lagi, tujuan aku awal bikin konten itu mau apa gitu. Masa hanya karena satu konten yang nggak naik kok aku jadi berhenti. Kayak gitu. Oke, selanjutnya kalau misalkan nih ada boleh berbagi tips deh dari Verina ya, gimana sih caranya misalkan ada orang yang lagi kena masalah, misalkan ya, taruhlah yang paling banyak kan kalau nggak keluarga mungkin percintaan ya. Kalau di generasi anak-anak muda kan seputar itu kan. Mungkin nanti kalau udah dewasa mungkin seputar pekerjaan dan seterusnya. Gimana sih cara tahapan awalnya supaya dia cepat bangkitnya kembali atau semangat kembali? Misalkan permasalahannya apa? Yang percintaan deh misalkan. Ya. Ceritanya dia lagi punya masalah percintaan. Misalkan diputusin deh, misalkan kasusnya ya. Kita simulasi aja. Gimana cara seorang menurut Verina gitu ya supaya dia tidak berlama-lama dalam kesedihan? Kalau aku caranya, kalau misalkan dia ada masalah nih sama pacarnya, terus dia merasa sakit hati dan sebagainya, aku selalu ngingetin kalau pertama kamu itu berharga gitu. Carilah pasangan yang bisa bikin kamu ngerasa lebih berharga, lebih diinginkan, lebih disayangi. Kalau misalkan orang itu nggak membuat kamu ngerasa disayangi dan diinginkan dan sebagainya, ya buat apa kamu punya pasangan seperti itu gitu. Tujuan awal kamu punya pasangan itu apa? Dan sebenarnya itu tuh bisa kalian kayak bisa langsung oh iya ya sadar dan langsung cut off orangnya. Itu nggak semudah itu. Kalau dianya nggak cukup self love dan dianya sendiri nggak ngerasa berharga atau ngerasa aku emang nggak, kadang orang tuh nggak ngerasa nggak layak untuk diinginkan gitu, makanya dia sampai ngejar-ngejar meskipun orang itu tuh udah nggak ngehargain dia atau udah nyakitin dia. Biasanya orang tuh tetap ngejar karena dia sendirinya pun nggak ngerasa layak untuk dihargai gitu. Nah jadi tujuan kayak maksudnya pesan yang aku sampaikan itu biasanya caranya dengan gimana caranya
biar dia tuh tumbuh rasa berharganya dulu. Kalau udah tumbuh rasa berharganya ya secara otomatis dia tuh nggak akan pusing dengan hubungan yang nggak baik gitu. Kalau aku kayak gitu. Oke, jadi menarik ya. Baik. Tadi sempat disampaikan sama Verina sedang ada program yang 30 hari self growth. Iya. Ya, apa tuh? Boleh mungkin dikasih tahu ke teman-teman, barangkali ada yang mau ikutan juga nih. Ngapain aja 30 hari ini, harus gimana dan seterusnya. Sebenarnya sekarang itu udah batch ketiga ya. Aku mulainya tuh dari bulan Oktober. Jadi challenge ini tuh namanya Be That Woman Challenge. Khusus untuk perempuan nih? Laki-laki nggak boleh? Khusus perempuan. Oke, nggak apa-apa. Cuman karena sedikit banget ternyata yang cowok, akhirnya kasihan kan kayak minoritas. Jadi akhirnya nggak aku iniin deh. Jadi spesifik, perempuan. Nah, jadi challenge ini itu kayak kita men-challenge diri kita selama 30 hari untuk menjadi perempuan yang kita inginkan gitu. That woman tuh maksudnya kayak sosok perempuan yang kita mau gitu, kayak dia pede, dia mindsetnya bagus, kebiasaannya bagus gitu. Dia memperlakukan dirinya dan memperlakukan energi dan waktunya tuh untuk hal baik gitu, untuk dirinya sendiri. Nah, jadi di challenge ini kita men-challenge diri kita gitu selama 30 hari, kayak misalkan dari mulai rutinitas pagi apa yang harus kita lakuin, misalkan bangun pagi, terus kita harus olahraga, kita meditasi, kita journaling gitu. Terus rutinitas malamnya juga ada lagi. Nah, terus selain aku kayak kan selain aku harus nantang mereka, kalian harus ngelakuin ini. Gak cuman itu, tapi aku juga ngasih tahu kenapa kamu harus journaling, kenapa kamu harus baca gitu, kenapa kamu harus meditasi. Nah, meskipun di situ kan yang aku sampaikan itu adalah berdasarkan pengalaman aku ya. Jadi aku bukan sebagai expert. Aku cuman ngejelasin berdasarkan pengalaman aku supaya mereka tuh bisa termotivasi dan ngerti, oh aku ngelakuin ini tuh karena begini kayak gitu. Jadi ada penjelasannya juga di sana selama 30 hari. Terus selain ada penjelasan, ada juga activitiesnya, kayak misalkan kayak semacam PR gitulah. Kalau mereka udah lihat materinya, mereka dikasih PR-nya gitu. Kenapa 30 hari? Kenapa misalkan nggak 20 hari? Kenapa nggak 2 bulan? Kenapa spesifik ke 30 hari? Sebenarnya ini agak spontan sih. Terus gini, pertama karena setahu aku untuk ngebangun kebiasaan itu kan minimal 21 hari kan. Betul. Kalau udah 21 hari itu jadi kebiasaan. Nah, karena 1 bulan tuh ada 30 hari, jadi ya udah ada 30 hariin. Tanggung ya. Gitu. Iya. Oke. Kalau ide awalnya itu dari mana ini idenya? Kok bisa bikin konten? Bahkan sekarang sudah ada batch 3 ya. Batch 3 udah sampai 3 gelombang berarti. Ide awalnya bikin ini tuh dari mana? Ide awalnya tuh kayak gini, karena sebetulnya di setiap konten aku itu hampir sama tips yang aku kasih itu. Kayak, coba kamu harus journaling, coba kamu harus meditasi sama olahraga, karena itu tuh kayak salah satu bentuk self love kita. Kita tuh memperlakukan diri kita dengan baik, sebaik itu. Itu kayak hal dasar yang mana bakal nyambung kemana-mana gitu lah. Nah, tapi orang tuh kadang kayak nonton tapi nggak dilakuin. Tuh. Gitu. Jadi kan kayak ngerasa percuma, dan aku ada keinginan untuk gimana caranya biar orang-orang tuh benar-benar melakukan hal itu. Ya caranya dengan bikin challenge ini, jadi kita bareng-bareng ngelakuinnya kayak gitu. Kalau nanti kan pasti ada batch selanjutnya ya, keempat. Insya Allah ada mungkin ya? Insya Allah. Insya Allah ya. Yeah. Gimana cara supaya kalau mau ikutan gimana caranya? Follow aja Instagram aku, karena di sana tuh sering aku ngebahasnya tuh banyak kan di Instagram. Kalau di YouTube kan nggak ada story dan sebagainya. Kalau di Instagram ada. Cuman untuk batch 4 kayaknya nggak akan bulan Januari. Kayak kan kalau Oktober, November, Desember itu sampai batch 3 aku berturut-turut. Kalau untuk batch 4 aku mau ditunda dulu karena ada beberapa hal yang mau aku ubah gitu. Iya. Jadi mungkin teman-teman yang penasaran, tapi itu biasanya terbatas atau unlimited? Terbatas. Terbatas ya. Jadi nanti barangkali penasaran mau ikut, tinggal pantengin aja di Instagram, di Instagram ya. Aku, ya. Di Instagramnya apa namanya? Verina TRNND. Oh ya, Verina TRNND. Ya. Baik. Nah, ini Verina, kemarin pun Primary English istilahnya melihat ada satu kegiatan ya bersama dengan Circle Webs ya. Iya. Nah, itu ngapain sih di kegiatan kemarin tuh? Itu tuh semacam sharing session. Jadi kita kumpul, kita itu tujuannya itu perkumpulan itu tuh sebagai wadah kita untuk saling curhat. Oh, oke. Gitu. Jadi kayak misalkan A ngebicarain permasalahannya apa, terus kita itu sama-sama ngasih kayak masukan kayak gitu. Jadi sama-sama ngasih masukan, sama-sama curhat gitu. Tujuannya untuk kayak sebagai wadah untuk mencurahkan isi hati aja. Gimana acara kemarin? Apakah bakalan ada acara selanjutnya di Circle Web atau enggak?
sebetulnya kurang tahu ya, karena yang acara itu tuh bukan aku yang menginisiasi. Oke. Aku hanya jadi yang mendeliver aja gitu. Jadi pihak circle nya yang menginisiasi. Oh gitu ya. Gitu. Yes, Kang Adam berarti ya. Iya. Oke. Nah, dari mungkin kita bisa ngambil sampel lagi nih, istilahnya supaya teman-teman juga istilahnya merasakan lah apa sih kasus yang istilahnya self love ini apa secara umum. Dari pengalaman kemarin deh, Circle Web ya. Kita kan tidak sebut nama, tidak apa-apa ya. Tapi kita mungkin istilahnya pingin belajar juga nih. Permasalahan apa yang banyak dibicarakan kemarin di lingkaran kemarin? Kita saling ngomong kalau misalkan ya hal itu tuh sebenarnya wajar, ngerasa kurang itu. Cuman kita perlu meminimalisir sejauh mana rasa kurang itu gitu. Karena sebetulnya terus-terusan ngerasa kurang itu justru kayak mematahkan motivasi kita untuk melakukan hal yang selanjutnya kan. Tuh. Kita kalau misalkan kita bisa mengapresiasi hal-hal kecil, kita jadinya lebih semangat untuk ngelakuin hal yang berikutnya. Kayak gitu. Jadi coba kita saling apresiasi gitu. Mengapresiasi apapun yang udah kita lakuin sekecil apapun itu. Baik. Nah, sekarang kita penasaran mungkin dengan behind the scene-nya ya. Istilahnya di balik seorang Verina membuat konten nih. Mungkin ada teman-teman yang istilahnya pingin mulai juga nih. Apapun itulah kontennya ya. Mau misalkan kayak Verina dulu cover lagu gitu ya. Atau mungkin misalkan ada vlog. Gimana sih cara awalnya ini? Untuk istilahnya kalau pingin menjadi seorang influencer ataupun konten kreator. Cara awalnya ya langsung mulai aja. Langsung mulai aja karena kita mending learning by doing gitu. Kita bisa belajar karena kita udah ngelakuin kesalahan itu. Terus jangan sampai takut, misalkan takut jelek atau takut ada orang yang gak suka. Pokoknya yang namanya proses itu pasti melalui hal itu dulu gitu. Yang namanya pemula pasti jelek dulu, gak akan langsung bagus gitu. Pasti ada kekurangan dulu dan kita tuh harus bisa menerima itu, kayak memberikan toleransi ke diri sendiri, mengizinkan diri kita untuk ya udah nggak apa-apa kamu ngelakuin kesalahan dulu, kontennya jelek gak apa-apa, nggak terima gitu. Jadi itu sih kalau aku. Jadi tinggal mulai dan konsisten mungkin ya. Iya. Tapi gimana sih caranya supaya istilahnya menemukan apa yang kita inginkan? Kayak Verina kan udah ketemu ya. Istilahnya udah ketemu nih polanya. Saya di self love deh itu segmennya. Kalau premilis mungkin di podcast. Itu kan beda segmen lagi. Ini kan kalau yang baru masih coba-coba nih. Gimana tuh cara Verina deh cerita dulu. Kan awalnya tadi dari song cover gitu ya. Terus bergeser. Apa titik poinnya? Titik poinnya karena pilih aja topik yang pertama yang menurut kamu itu penting. Menurut kamu itu sangat berarti buat kamu. Dan kamu tahu ini tuh penting juga untuk orang-orang. Akan bermanfaat juga untuk orang-orang. Terus yang kedua, yang kamu suka. Jadi topik ini tuh selain kamu tahu ini penting, kamu juga interest gitu sama topik ini. Jadi kamu pun gak ada bosannya untuk cari tahu lagi dan lagi. Jadi kamu cari tahu sendiri, terus abis itu bagiin ke orang lain. Yang ketiga, yang sesuai sama pengalaman gitu. Biasanya kan kalau sekedar pengetahuan, ya orang lain pun bisa cari gitu. Bisa cari di buku atau di Google. Tapi kalau kalian nambahin pengalaman, itu tuh jadi bumbu gitu. Yang mana kontennya tuh beda dari yang lain karena kamu punya pengalaman di situ. Dan orang pun lebih percaya gitu. Betul. Jadi itu tuh 3 tips ya. Yang pertama mulai, kemudian tadi pengalaman juga penting ya ternyata ya. Jadi dimasukkan ke bumbu-bumbu itu supaya kontennya istilahnya ada yang nonton ataupun menarik ya. Oke. Kalau dari peralatan, kita kan sering banyak nih ya anak yang istilahnya yang mau mulai itu, saya mah maaf ya misalkan hanya pakai Android, kan banyak kan yang kayak gitu kan. Hanya misalkan nggak punya kamera bagus misalkan, gimana nih menurut Verina? Kalau itu, aku pun dulu sempat berpikiran seperti itu. Cuman aku tuh kayak melihat beberapa konten kreator yang udah sukses dan aku cari tahu dulunya dia kayak gimana. Dan kebanyakan dari mereka itu pasti mulainya tuh dari biasa-biasa dulu, nggak langsung kameranya bagus, ada studio dan sebagainya. Banyak konten-konten yang justru nggak niat, kayak gak niat gitu, sekedar pakai HP, tapi viral gitu. Itu entah di Reels, di TikTok, karena sekarang itu orang-orang tuh lebih suka yang lebih natural. Gitu. Jadi selalu lihat, nggak kayak terlalu dibuat-buat bikin konten gitu. Jadi selalu lihat sisi positifnya apa. Oh, aku emang belum proper, tapi orang lain pun ada kok yang nggak proper tapi bisa gitu. Karena mungkin yang dilihat orang tuh kan nggak sekedar cuman visual, emang itu penting. Cuman untuk tahap awal, coba
difokusin ke isinya gitu kalau aku. Oke. Iya. Kalau Verina sendiri yang menjadi idola ataupun panutan untuk membuat konten siapa aja? Oke, banyak sih, lumayan banyak. Tapi yang paling aku suka itu pertama Lavendaire, terus yang kedua The Wizard List. Itu juga The Wizard List itu dia cuma pakai HP doang, tapi dia sampai jutaan gitu subscribernya. Terus Tom Cowan. Itu sih, dan rata-rata orang luar sih. Kalau Indonesianya? Indonesianya aku nggak ada yang begitu suka banget, tapi yang kadang aku lihat tuh siapa ya? Raditya mungkin? Enggak juga? Aku suka, tapi nggak jadi referensi aku sih. Karena beda segmen. Okay. Jadi nggak jadi menginspirasi, nggak jadi inspirasi. Kalau Indonesia mungkin aku suka Maudy Ayunda. Oke. Atau Gita Saf mungkin lah. Ya. Jadi mungkin ya saya nanyakan itu kan biasanya jadi salah satu referensi kan biasanya ya. Mungkin di sini juga teman-teman ada yang lagi menonton bisa ngelihat referensi ya Verina gitu. Karena kalau boleh tahu start bikin YouTube itu tahun berapa Verina? Jadi pertama kali aku ngeposting di YouTube itu 1 Desember 2023. Ya, jadi belum 1 tahun kan ya? Belum 1 tahun dan kita lihat bahwa subscribernya cepet banget gitu ya. Ya. Kalau ini nggak, Verina, boleh mungkin kasih bocoran lagi nih, terutama mungkin di YouTube ataupun di Instagram gitu ya. Gimana sih caranya supaya konten kita itu banyak yang nonton nih? Ini kan mungkin pertanyaan sama nih, yang nonton juga istilahnya jadi pertanyaan rahasia besar nih, gimana caranya? Gimana caranya? Aku agak ini sih kayak gimana caranya banyak yang nonton. Kalau ini untuk YouTube ya? Iya. Kalau untuk YouTube pertama itu beda ya? Kalau YouTube sama Instagram beda? Agak beda. Beda ya? Oke. Beda. Karena aku sendiri pun kayak nggak bikin konten gimana caranya bikin banyak yang nonton. Tapi aku tuh lebih fokus ke gimana caranya konten ini tuh bisa bermanfaat buat orang. Terus orang itu bisa tahu kalau konten ini tuh bermanfaat sebelum dia ngeklik gitu. Berarti dari judul, terus dari hook lah ya, hook atau judul, terus dari tampilan awalnya, terus dari detik-detik pertama. Aku tuh cara bikin skripnya itu kayak coba di awal detik pertama kita ngebahas tentang permasalahan yang relate sama mereka gitu. Itu di menit awal-awal, terus di pertengahan kita baru masuk ke apa yang apa yang bisa dia lakukan gitu. Tapi sebenarnya nggak selalu sih. Oke, kalau YouTube itu biasanya durasinya berapa menit? Sekitar 30 menit. 30? Iya. Oke, itu kan panjang kan? Iya. Panjang banget loh itu 30. Iya. Makanya gimana caranya? Tadi jadi pasti riset dulu dong. Oh iya. Terus? Gini deh awalnya gini, pas aku bikin ide, aku tuh kayak biasanya merenung mengingat apa yang aku rasain dulu gitu. Permasalahan apa yang aku rasain dulu, abis aku dapat, ya udah aku kayak tulis dulu skrip yang aku tahu dulu aja. Habis itu untuk nambah-nambahnya aku riset lagi, entah itu dari artikel atau kadang dari referensi video orang lain, tapi nggak ngekopes ya, kayak cuma nyari inspirasi aja. Terus atau enggak, aku kan baca-baca. Nah, apa sih yang aku dapat dari apa yang aku baca? Aku bikinin konten. Terus juga kadang dari apa yang lagi kayak konten-konten yang naik nih, yang setipe sama aku, terus dia naik kontennya. Nah, aku jadiin konten juga kayak gitu. Kalau risetnya sendiri, sekarang kan istilahnya ada namanya kecerdasan buatan ya. Ini semua orang sudah pakai juga lah, sudah pada tahu. Yeah. Itu menggunakan itu juga atau enggak? Kadang kalau lagi ini dipakai AI juga. Pakai ya. Dalam seminggu apakah di jadwal harus ada 1-2 video atau sedapatnya aja atau gimana nih di YouTube nih? Sebetulnya aku itu ngejadwalnya tuh 1 minggu 1 kali. Oh minimal ya? Iya, minimal 1 minggu 1 kali, tapi kadang kurang gitu. Dan aku tuh tahu harusnya tuh bisa lebih dari 1 minggu sekali sih. Apalagi kemarin pas aku awal-awal bikin challenge, itu aku hampir 1 bulan nggak ngeposting, kayak gitu. Karena kan saya pun kebayang 30 menit ngobrol sendiri kan? Iya.
kontennya itu kalau nanti dicek di YouTube ya, 30 menit ngobrol sendiri kan itu. Iya. Beda kalau kayak podcast kan ada temen ngobrol. Iya. Kita bisa tok-tak lah, tik-tak Iya, gitu, iya. tek-tek gitu. Tapi kalau ngobrol sendiri saya pun kayaknya nggak sanggup gitu. Dengan ngebahas tema yang kayak Verina gitu, Iya. misalkan tentang bagaimana cara mencintai diri sendiri, bagaimana cara istilahnya bangun dari jatuh gitu ya, misalkan ya lagi terpuruk, kita harus bangun. Itu kan nggak mudah bagi saya gitu ya. Nah, kalau Instagram gimana nih? Instagram. Kalau bedanya Instagram itu harus lebih to the point. Jangan bertele-tele. Iya, karena singkat. Justru dulu itu kan aku awalnya ngeposting di Instagram. Nah, itu tuh nggak rame. Soalnya aku nggak tahu caranya gimana. Yang aku sampaikan kan, yang mau aku sampaikan kan lumayan panjang. Harus dikemas dalam waktu harus kurang dari 1 menit, itu nggak tahu gitu. Terus ya udah aku coba di YouTube, ternyata lebih cepat di YouTube. Nah, tapi yang sekarang aku pelajari di Instagram itu harus to the point, harus kayak intinya sih kalau aku ya maininnya dari segi kata-kata. Kalau secara visual kan aku kadang video itu tuh dipakai berulang-ulang kan. Jadi aku maininnya di segi kata-kata sama sound gitu. Jadi kayak yang paling penting itu hook-nya. Hook itu kayak apa sih yang lagi orang relate sekarang, apa sih permasalahan orang sekarang gitu. Dan nanti pas switch ke solusinya itu harus ada kayak kesan yang kesan wow gitu. Kayak kalau dari lagu misalkan dari yang lagu slow terus tiba-tiba ada beatnya, itu dipas-pasin ke situ. Itu menurut aku ngaruh banget gitu. Oke. Durasinya berarti kalau tadi YouTube 30 rata-rata ya. Kalau Instagram berarti mainnya Reels atau picture juga? Reels ya. Itu durasinya berarti kurang dari 1 menit. Oh, kurang dari 1 menit ya. Oke. Karena kan banyak juga artikel yang menyebutkan bahwa tingkat kefokusan orang sekarang katanya berkurang kan? Iya. Jadi ya itu karena terlalu banyak konten, jadi dia mungkin 2 detik pertama biasa. Itu katanya ya. Jadi orang itu bahkan sekarang banyak yang bilang juga orang nggak bisa ngelihat podcast 1 jam atau 2 jam langsung gitu. Biasanya dicicil katanya. Banyak yang menyebutkan seperti itu. Mungkin pengaruh sosial media atau saya nggak paham juga. Nah, masih ingat nggak dulu tema tentang apa ataupun konten apa yang pertama-tama mulai naik di YouTube? Judulnya deh, barangkali. Judulnya sebetulnya aku tuh waktu pertama ngeposting itu udah nyampe 1.000-an views gitu. Terus yang kedua, ketiga itu memang sekitar 1.000, 2.000 gitu ya. Yang naik banget itu seingat aku ya, yang tentang cara disukain cowok meskipun kamu gak cantik. Oke. Gitu. Itu kan seksi banget ya, secara kata-kata gitu. Iya. Gimana caranya apa tadi? Disukain cowok. Kalau gak salah intinya kayak gitu ya. Caranya disukai meskipun kamu gak cantik. Bukan disukai cowok, salah. Caranya kamu biar terlihat menarik meskipun kamu gak cantik gitu. Ya, kata-kata yang seksi ya. Nah, gini, dari setiap konten gitu ya. Saya sempat ngobrol dengan beberapa konten kreator yang lainnya gitu ya. Bahwa dulu kan pernah ada beberapa YouTuber yang bilang, "Ayo posting setiap hari supaya gitu kan." Posting setiap hari supaya menjaga konsistensi dan seterusnya, supaya cepat naiknya gitu. Tapi di sisi lain kan ketika banyak posting, ide pun akan habis. Bener nggak? Iya. Makanya banyak sekali konten kreator kalau saya lihat yang bergeser, yang aneh-aneh lah misalkan gitu, supaya nyari views-nya doang. Nah, kalau seorang Verina sendiri gimana tuh supaya tetap menjaga idenya ada aja gitu. Kan self love itu kan kalau dalam pikiran saya bisa terbatas ya kata-katanya. Kalau Verina gimana cara mengembangkannya supaya ini ada lagi minggu kedua, ada lagi minggu ketiga, ada lagi, gimana tuh? Yang pertama ya kan aku tentang pengembangan diri. Dan aku pun konten-konten awal itu nyeritain gimana aku ngembangin diri aku. Nah, jadi supaya berlanjut, aku tuh sekarang harus ngembangin diri aku terus gitu. Kayak apa ya yang kurang di diri aku. Coba aku cari tahu sendiri, aku terapin dulu. Terus abis itu ya udah share di YouTube gitu. Jadi sebenarnya aku tuh bikin konten tuh bentar. Kayak bikin skrip tuh bisa 1 hari doang. Bahkan kurang bisa. Nge-tag juga bisa 1 hari bahkan kurang. Dan ngedit pun aku gak terlalu ribet kan. Tapi yang lama itu ya mikirin apa yang mau aku ceritain gitu. Aku harus ngembangin diri aku dulu supaya ada yang bisa aku ceritain ke orang gitu. Jadi intinya
self itu luas gitu, nggak sesempit itu sebenarnya. Nah, kalau dari teman-teman ya banyak nggak sih? Saya penasaran aja nih. Banyak nggak sih di teman-teman YouTuber ataupun Instagram yang mengambil tema ini, banyak nggak sih? Kalau orang Indonesia atau orang luar? Boleh Indonesia dulu deh. Kalau orang Indonesia itu masih jarang. Ya bahkan aku tuh kenapa aku mau ngomongin ini karena aku lihat ini tuh hal yang penting, yang mana permasalahannya tuh terjadi di orang-orang Indonesia, tapi belum ada konten kreator orang Indonesia. Tapi kalau sekarang itu mulai bermunculan, mulai ada yang ya sama-sama baru mulai kayak aku gitu. Oke. Nah, ini pertanyaan selanjutnya tuh terkait ini nih, istilahnya berbagai macam peluang yang telah didapatkan ya. Ini kan istilahnya bisa menjadi salah satu motivasi dan juga mungkin inspirasi bagi teman-teman yang mau mulai supaya lebih semangat. Peluang apa yang sudah didapatkan dari menjadi seorang konten kreator self-love, baik di Instagram ataupun di YouTube? Peluang maksudnya? Ya mungkin bisa berupa uang, atau mungkin saya bisa jadi pembicara di kerjasama dengan produk gitu. Kalau untuk peluang berarti yang pertama Google AdSense itu pasti ya. Iya. Dari Google AdSense. Terus juga, boleh di-spill nggak? Itu Google AdSense yang jelas mungkin sebulannya di atas UMR, betul nggak? Kalau untuk awal-awal masih di bawah. Masih di bawah, tapi sekarang udah di atas, Dok. Sekarang udah di atas. Oke, ini biar semangat nih yang bikin konten. Oke. Di atas. Terus brand, kerjasama sama brand itu lumayan banyak sih. Banyak ya? Itu terutama di Instagram. Tapi gini, perbedaan Instagram sama YouTube, kalau brand yang ngajak kerja sama di YouTube emang gak sebanyak di Instagram. Cuman satu kalinya tuh itu lebih besar daripada di Instagram. Kalau di Instagram itu lebih sering tapi lebih di bawah di YouTube lah gitu. Karena emang kualitas views YouTube sama Instagram tuh lebih berkualitas di YouTube. Oke. Gitu. Kalau kayak 1.000 di YouTube tuh lebih berharga daripada 3.000 di Instagram. Oh gitu ya? Iya. Oke. Iya. Karena kan engage, orang tuh lebih panjang videonya lebih engage. Gitu. Terus selain brand, kalau sekarang itu kan lagi musim jualan produk digital. Oke. Kalau tahu. Nah, aku pun sekarang lagi mikirin itu. Aku lagi mikirin, aku tuh pengen punya produk digital yang bisa dijual ke orang. Tapi pengennya tuh produk digitalnya tuh yang ngebantu orang untuk ngembangin dirinya. Nah, itu yang menurut aku ini peluang yang sangat besar banget di dunia sosial media. Jadi mau ngedapetin uang tuh sebetulnya nggak cuman harus selalu dari brand atau nggak cuma selalu dari Google AdSense, tapi justru dari jualan produk ini yang orang-orang tuh sekarang lagi marak-maraknya gitu. Dan ini tuh kenapa menguntungkan, karena kalau jualan barang yang barang jadi, kamu tuh harus mikirin biaya produksi, biaya kirim dan sebagainya. Kalau produknya digital, kita cuman mikirin satu kali tapi kita bisa ngejual berkali-kali. Cuman kelemahannya emang bisa di plagiat lah. Orang-orang gampang di copy paste seperti itu. Jadi yang paling penting itu kalau awal-awal mau berkarir di dunia sosial media, fokus utamanya itu gimana caranya kita dapetin audiens. Jangan dulu mikirin, aduh pengen cepet-cepet dapet uang dan sebagainya. Karena audiens sama dengan uang. Ketika kita punya audiens banyak, maka nyari uang pun akan gampang. Ngikutin ya? Iya, ngikutin. Nah, kira-kira yang sudah terbayang produk digital itu akan bentuknya seperti apa ya? Mungkin kayak, kalau dari orang lain itu biasanya kayak kelas-kelas online. Kelas online. Itu kan kita bikin video satu kali terus dijual berkali-kali kan. Betul. Gitu. Kalau aku yang sekarang itu kayak aku mau, gak apa-apa sih aku spill aja. Oke. Aku lagi bikin habit tracker gitu, yang mana ini tuh bisa ngebantu orang-orang untuk produktif, dan habit trackernya tuh nggak cuman kayak ada to-do list harian gitu, tapi juga nanti kita bisa lihat kayak progresnya kita tuh dalam 1 bulan tuh apa aja sih yang konsisten, apa aja yang kurang, udah berapa kali kita ngelakuin ini. Terus kalian juga bisa kayak beli 1 kali nih. Tapi itu bisa digunanya sampai seumur hidup gitu, karena bisa diganti-ganti 2000 berapapun itu. Gitu. Okay. Itu yang lagi aku susun sekarang. Kenapa nggak bikin buku? Bikin buku aku mau. Cuman mungkin itu untuk kedepannya. Karena kalau produk digital lebih simpel gitu. Jadi nanti mungkin bisa pengembangan dari beberapa produk digital itu nanti kedepannya ada buku karya Verina. Ya, amin. Tidak menutup kemungkinan kan? Iya. Karena kan istilahnya buku itu adalah tetap menjadi salah satu sumber ataupun wawasan yang runut dan komplit. Iya. Kan beda kalau misalkan kita dapat pengetahuan dari Reels ataupun misalkan dari itu kan biasanya hanya sepotong, nggak lengkap.
Tapi kalau buku itu informasinya kan runut ya, dari awal, terus tengah, akhir, dan melalui proses editor juga. Ya, mudah-mudahan ya nanti kita tunggu karya selanjutnya. Amin. Ya, buku dari Verina. Baik, selanjutnya nih, ini saya penasaran mungkin mau narik pertanyaannya ke Verina kecil dulu nih. Dulu emang cita-citanya apa, Verina? Dulu itu kalau pas kecil banget, aku sebenarnya gimana ya? Aku itu punya banyak cita-cita gitu. Pertama, aku tuh sebenarnya mau jadi dokter. Terus yang lucu itu karena aku sering di TV ngeliat kayak 17-an orang-orang pada ngibarin bendera. Aku tuh pernah nulis cita-citanya jadi pengibar bendera. Tapi kan itu kayak lucu gitu, ngapain jadi mengibar bendera. Terus aku pun sebenarnya suka menghayal nyanyi. Aku tuh suka hobi nyanyi gitu, kayak berhayal gimana ya kalau aku jadi penyanyi, kalau nyetel lagu di kamar. Aku suka menghayal gitu, berimajinasi kalau aku tuh penyanyi. Gitu sih, 3 itu sih yang jadi cita-cita. Tapi aku pun pernah kepikiran untuk jadi guru TK juga pernah gitu kalau waktu kecil gitu, cita-cita aku. Terus sekarang kan istilahnya kadang gitu ya, kadang cita-cita itu terkubur oleh keadaan ya, kadang gitu. Sekarang apa nih yang lagi dikejar oleh seorang Verina? Aku sih pengennya emang karir di sosial media, pengennya. Terus tapi di sisi lain aku juga mau berbisnis lah gitu. Oke, jadi itu nextnya itu pengen bisnis ya? Iya. Bisnis ya, oke. Tapi kita pun kan istilahnya tahu bahwa Verina ini ikutan Mojang Jajaka ya? Iya. Gimana ceritanya seorang Verina ikut Mojang Jajaka ini? Gini, jadi dulu itu aku tuh baru lulus kuliah. Nah, nemulah ini di Instagram tuh kayak pendaftaran Mojang Jajaka. Dan aku tuh masih inget banget waktu SMA, aku tuh pengen ikut Mojang Jajaka. Oh, pernah ya? Iya, pernah mau. Cuman kayak nggak pede, kayak ngerasa nggak pantas aja jadi Mojang gitu. Karena dulu kan aku punya mindset yang kayak gitu ya, yang nggak pedean kayak dan sebagainya. Nah, terus pas ada pendaftaran itu ya udah aku ikut aja, tuh akunya juga lagi nganggur gitu. Kan baru lulusnya, daripada gak ada jurusan kegiatan. Manajemen dari ITB. ITB ya? Iya. Nah, habis itu ya udah daftar gitu. Terus aku juga sebenarnya ada kayak ngerasa kan aku tuh dari yang awalnya Verina yang kayak gak pede, overthinking, selalu ngerasa rendah diri gitu ya. Itu tuh dari kuliah ya. Nah, pas aku ikut Moka tuh saya kayak semacam aku mau ngebuktiin nih, kan aku ngerasa udah lebih self love, aku udah ngerasa lebih pede. Coba deh ikut Moka, bener nggak aku pede gitu? Jangan-jangan pas di depan umum aku malah sama-sama nggak pede gitu. Jadi kayak mau menguji apa yang udah aku pelajari selama ini gitu. Dan ternyata emang kerasa banget perubahannya gitu pas ikut Mojang Jajaka itu. Kalau boleh tahu, waktu kan di sana tuh ketika ketika sesinya itu ada sesi pertunjukan ya, menampilkan apa namanya? Unjuk Kabisa. Unjuk Kabisa. Verina menunjukkan apa waktu itu? Nyanyi. Oh, nyanyi ya. Pakai gitar sendiri berarti? Atau enggak? Karena kan nyanyi Sunda. Oh, Sunda. Harus Sunda kan di Mojang Jajaka. Oke. Jadi ya menarik juga ya. Jadi istilahnya ya saya sering bilang ataupun diskusi sama teman-teman gitu bahwa ajang yang seperti ini tuh bagus loh gitu ya. Banyak manfaatnya ya. Selain istilahnya untuk yang tadi misalkan kalau di segmen Verina untuk meningkatkan kepercayaan diri gitu ya. Selain itu kan tujuannya ya supaya kita bisa istilahnya berorganisasi, itu juga kan penting yang kayak gitu ya. Terus istilahnya public speaking itu kan diajarkan juga kan di Moka ya. Iya. Dan tambah teman kan jadi banyak berbagai macam teman, ketemu yang baru-baru lagi. Baik Verina, mungkin pertanyaan seputar Verina, saya ingin beralih mengenai tema pendidikan nih kalau boleh ya. Tadi kan manajemen dari ITB, kemudian lulusnya berarti tahun 2022 ya. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana sih seorang Verina melihat pendidikan Indonesia saat ini? Mungkin bisa berupa masukannya ataupun kritikannya mungkin barangkali. Mungkin ini pastinya berkaitan sama konten aku sih. Gitu. Aku ngeliat karena apa yang aku bicarakan di konten aku itu hal-hal yang nggak ada di sekolah. Tapi yang menurut aku rasain sekarang itu tuh justru harusnya aku tahu tuh dari dulu. Kenapa nggak ada yang ngajarin aku hal ini dari SD gitu? Kayak tentang begini kan kita tuh kayak belajar terus ngerjain tugas itu karena ya takut dihukum sama guru. Betul. Kayak ngerasa ini tuh sebuah keharusan yang padahal kita nggak mau karena kita nggak ngerti kenapa kita harus belajar, kenapa kita harus ngerjain ini. Nah itu menurut aku agak miss-nya tuh di situ. Harusnya
kalau misalkan yang menurut aku ya, kalau misalkan di pendidikan itu harus ada juga untuk ngajarin tentang pentingnya kayak self awareness, kenal sama diri sendiri, terus harus ngerasa self esteem gitu, kayak ngerasa berharga, terus kayak ngerasa percaya diri juga, itu kan penting ya. Kayak kamu belajar ya karena kamu sayang diri kamu gitu, kamu punya pemikiran, kamu punya tubuh yang sehat gitu. Salah satu cara kamu menyayangi diri kamu, menyayangi tubuh kamu itu ya dengan belajar gitu. Jadi kayak tahu alasannya, terus juga kayak belajar tentang kita tuh harus selalu mengapresiasi progres-progres kecil kita. Karena kan kita sekarang lebih mengapresiasi nilai yang 100 gitu, nilai yang ranking lah, yang juara. Padahal sekarang itu di kita itu kayak udah hal yang normal, kayak saling nyontek, tugas saling copy-copy gitu kan, udah dianggap hal yang normal. Jadinya tuh kayak kurang mengapresiasi proses, padahal itu yang lebih penting, kayak gitu. Jadi istilahnya masih banyak PR ya bagi pendidikan Indonesia ya. Iya. Mungkin yang tentang kurikulumnya, yang mana mungkin kemungkinan kurikulum karena sekarang udah ganti menteri, kemungkinan ganti lagi nih ya, nggak merdeka belajar lagi. Kemudian mungkin PR-PR yang besarnya terkait kesejahteraan juga masih PR besar kan. Mungkin Verina juga tahulah bagaimana infrastruktur di kota dengan di daerah. Itu juga kan PR besar. Kayak Merdeka Belajar kan salah satu kekurangannya itu gimana caranya yang di daerah itu nggak bisa loh menggunakan kurikulum Merdeka Belajar karena fasilitasnya nggak ada. Ya, jangankan fasilitas, mungkin ya dan seterusnya lah, tenaga pengajarnya juga mungkin masih kurang dan seterusnya. Baik. Nah, selanjutnya ini Verina, ini masih tentang pendidikan juga. Saya percaya bahwa seseorang itu pasti telah menemukan buku apa yang menjadi kecintaannya ataupun buku yang memorable mungkin ya. Bisa di-share nggak? Tadi juga kan Verina sampaikan bahwa salah satu untuk membuat konten itu adalah riset, baca buku dan seterusnya. Ada satu buku nggak yang paling disukai oleh Verina dan kenapa buku itu? Mungkin ada, harus satu. Boleh lebih, boleh kalau ada. Mungkin aku suka itu yang cukup merubah hidup aku. Itu 3 buku. Yang pertama The Things The Things Only You See gini. Aku agak ini soalnya bahasa Inggris. The Things You Can See Only When You Slow Down. Karya Haining Sunim. Jadi dari buku itu aku belajar untuk hidup lebih mindful. Mindful itu hidup di hari ini, benar-benar kayak kalau ngerjain sesuatu, pikiran kita tuh harus di detik ini. Nah, caranya itu ya dengan slow down gitu. Mengajarkan kita untuk slow down, benar-benar menikmati setiap detiknya. Karena justru ketika kita gerasa-gerusuk, kita aduh harus cepet ini, cepet itu tuh justru ngerasa waktu itu lebih sempit. Sedangkan kalau kita slow down, kita fokus, tenang, itu ngerasa waktu itu lebih panjang. Pokoknya buku itu ngajarin aku untuk lebih mindful dan kayak lebih bersyukur dan sebagainya lah. Itu yang kedua, buku tentang The Mountain Is You, karya Brianna Weiss. Itu buku tentang ngejelasin kalau intinya tentang self-sabotage atau sabotase diri. Kalau sebenarnya intinya yang menjadi gunung penghalang terbesar kita itu diri kita sendiri. Kayak misalkan kita mau ngelakuin sesuatu, tapi yang nakut-nakutin tuh diri sendiri. Yang kayak menjatuhkan tuh diri sendiri. Musuh terbesar, pokoknya yang paling menghambat itu diri sendiri. Nah, itu semuanya dijelasin di buku itu. Jadi lebih ke tentang emosional dan sebagainya. Itu juga aku suka. Terus yang ketiga, Atomic Habit. Ini buku udah populer banget ya, Atomic Habit. Itu cara gimana akhirnya aku sadar, oh ternyata emang bener ya kebiasaan itu tuh sepenting itu gitu. Dan ternyata bisa dibangun dari hal-hal kecil, kayak gitu. Nah, sekarang kan permasalahannya kalau kita kaitkan tentang buku ya, masih banyak orang yang tidak suka baca buku ya, dalam tanda kutip ya. Ada tips nggak dari Verina gimana caranya supaya orang seneng ngebaca buku kayak Verina? Oh ya, sebenarnya ini pun nyambung sama yang tadi ya, yang pendidikan. Yang aku rasain tuh justru emang kurang didorong gitu loh. Dari zaman SD tuh kayak kurang didorong untuk kita suka sama buku gitu. Dan aku pun mungkin termasuk orang yang nggak dari sejak dini suka buku. Aku suka buku pas udah dewasa gitu. Nah, yang ngedorong aku buat baca buku karena aku ngerasa butuh. Justru buku itu bukan sesuatu yang kamu harus dipaksa baca buku, tapi kamu yang harus kayak kelaparan mau baca buku, karena buku itu yang ngebantu kita gitu, ngebantu kita untuk ngebuka pikiran kita, ngebantu kita buat menyelesaikan masalah kayak gitu. Karena bayangin aja,
yang nulis buku itu bukan orang sembarangan, kan? Tapi kita bisa masuk ke pikirannya hanya dengan baca. Kenapa kita nggak mau baca? Itu mungkin biar orang mau baca itu harus sadar dulu akan hal itu, gitu. Sadar dulu bahwa sepenting itu, terus harus coba dulu aja, pilih buku yang kamu suka, terus rasain perubahannya. Karena kalau aku pun yang akhirnya bikin aku ngerasa mau baca buku lagi dan lagi, karena ngerasain, oh iya ya ternyata ada perubahan yang sesignifikan itu karena baca buku, gitu. Terus aku juga sering dengar kalau misalkan baru mau mulai, pilih aja topik yang paling kamu suka, gitu, yang paling kamu butuh, gitu. Dan tidak terlepas harus novel ataupun misalkan buku-buku yang bersifat tekstual, komik pun nggak jadi masalah ya kalau mau mulai ya. Untuk memulai tidak. Karena banyak teman saya pun yang memulai bukunya itu dari pertama baca supaya suka itu dari komik ternyata, kayak One Piece, Naruto, itu dari situ katanya. Lama-kelamaan ternyata, oh ya seru juga ternyata baca buku itu ya. Oke, selanjutnya Verina, ada tagline yang sering kita dengar mungkin di sosial media, yaitu tentang Indonesia Emas tahun 2045 ya. Seoptimis apa nih Verina istilahnya memproyeksikan Indonesia nanti 20 tahun lagi dari sekarang? Kalau yang bikin aku optimis itu karena aku ngeliat ada hal improvement dari generasi yang sekarang ini daripada generasi yang sebelum itu, justru dilihat dari kesadaran mereka akan mental health gitu. Mungkin emang di sisi lain kita tuh kayak Gen Z tuh kan sering dikatain kayak generasi strawberry lah, karena dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health. Cuman sebenarnya kalau aku ngelihat sisi positifnya, justru itu bagus, karena dengan kita tahu mental health, kita tuh jadi bisa lebih kuat gitu. Kita bisa mengelola emosi kayak gitu. Terus yang aku sadari di diri aku justru kan, kalau kita ngerti tentang mental health, tentang kayak gimana cara kita berpikir, gimana energi kita tuh mempengaruhi aktivitas kita bisa lebih termotivasi. Terus lebih ke orang lain pun lebih bisa menghargai, lebih saling mengapresiasi, kayak lebih saling dukung, nggak saling negatif lah gitu. Jadi menurut aku kalau aku harapannya dengan kita ngerti tentang mental health, terus kita bisa nolong diri kita sendiri, kita bisa bikin orang lain kayak saling memberikan energi positif, kan itu bagus juga kan. Nah itu, terus di sisi lain, kalau ini yang berkaitan sama konten aku, kan yang aku lihat tuh banyak loh orang-orang yang sebenarnya tuh punya potensi, tapi mereka tuh kayak terkubur loh gitu si kemampuannya itu, karena dia nggak pede, dia nggak pede lah intinya kayak gitu, nggak pede dan nggak berani untuk mengungkapkan semua itu. Nah tapi yang aku lihat itu dengan mereka generasi kita yang kayak ngerti tentang mental health, harusnya orang-orang yang seperti itu bisa berkurang gitu, karena itu tuh bisa di-manage gitu, rasa ketidakpercayaan itu bisa di-manage, yang mana harapan aku orang yang tadinya nggak pede itu bisa pede dan bisa berkontribusi lebih gitu, karena kepercayaan dirinya. Menarik ya. Baik, selanjutnya nih, ada mungkin salah satu skill yang harus kita persiapkan bareng-bareng, yaitu tentang kemampuan berbahasa Inggris nih, ya. Yang mana kan istilahnya supaya kita bisa berkontribusi ataupun juara di internasional kan salah satu faktornya adalah bahasa kan, betul ya? Nah, seberapa penting sih bahasa Inggris menurut Verina? Sangat penting, bahasa Inggris sangat penting, karena yaitu kita bisa lebih, pemikiran kita lebih luas ketika kita bisa bahasa baru gitu. Dan bahkan yang aku alami sekarang pun, misalkan baca buku bahasa yang original bahasa Inggris sama meskipun diterjemahkan itu pasti beda misalnya ya? Gitu, pasti lebih enak yang bahasa Inggris, karena mungkin ada beberapa kosakata yang kurang bisa diterjemahkan ke Indonesia ya. Iya, gitu. Terus aku juga kalau misalkan baca artikel, dengerin podcast orang luar, kan kita jadinya bisa tahu perspektif orang luar negeri itu seperti ini, kan itu bisa memperluas lagi mindset kita gitu. Nah itu sih pentingnya berbahasa Inggris, kita harus bisa. Baik, Verina, ini mungkin pertanyaan terakhir dari kami. Ada pesan nggak bagi teman-teman yang sedang menyaksikan sekarang, sekaligus closing statement dari Verina, silakan. Oke, halo teman-teman, kalau misalkan kalian ada yang ngerasain kayak kurang self love, kalian nggak pede, kalian gak bisa melihat hal positif dari diri kamu, dan kalian butuh support system, kalian boleh cek YouTube aku, karena di situ aku ngebahas banyak tentang self love dan self growth juga. Terus jangan lupa follow Instagram aku kalau kalian mau tahu diri aku lebih lanjut gitu. Oke, makasih ya Verina ya untuk istilahnya ini ngobrol-ngobrol aja, sharing gitu ya. Saya yakin istilahnya obrolan ini pasti ada 1, 2 atau mungkin harapannya itu banyak sekali
warga Garut khususnya, karena saya Garut Pride ya, istilahnya banggalah ke Garut, supaya jangan malu untuk mulai bikin sesuatu gitu ya. Ya contohnya ini Verina sudah terbukti gitu kan ya, istilahnya dengan membuat konten di Instagram dan YouTube itu banyak sekali membuka peluang kan, ya gitu ya. Tidak hanya masalah uang kan peluang itu kan, tapi ke diri sendiri jadi bertumbuh, terus istilahnya menginspirasi. Menginspirasi itu kan bahasanya berarti memberikan manfaat kan, gitu ya. Mudah-mudahan semakin berkembang ya kontennya. Kemudian tadi mimpi-mimpi yang belum terwujud, kayak misalkan tadi ya pingin bikin apa digital tuh ya, sebuah produk digitalnya terwujud, dan kita tunggu karya selanjutnya ya. Semoga bermanfaat selalu ya. Makasih ya. Baik teman-teman, itulah Verina, seorang konten kreator ataupun influencer dari Garut. Terima kasih.